Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azza Tusifa dengan NPM 1951030128. Di sini saya akan menceritakan tentang peradaban Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, sebelum kemerdekaan. Islam masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi, yang didasarkan pada penemuan batu nisan seorang wanita muslimah bernama Fatimah binti Maimun di daerah Surabaya pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Sedangkan menurut laporan para musafir Maroko, Ibnu Battuta yang mengunjungi Samudra Pasai dalam perjalanannya ke negeri Cina pada tahun 1345 Masehi, agama Islam bermazhab Syafi'i telah mantap di sana selama 1 abad. Oleh karena itu, berdasarkan bukti ini, abad ke-13 dianggap sebagai awal masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang pertama dikunjungi yaitu pesisir utara Pulau Sumatera dan pesisir utara Pulau Jawa. Pada permulaan abad ke-17 dengan masuk Islamnya penguasa kerajaan Mataram, yaitu Sultan Agung, maka kemenangan agama Islam hampir meliputi sebagian besar wilayah Indonesia. Sejak pertengahan abad ke-19, agama Islam di Indonesia secara bertahap mulai meninggalkan sifat-sifat yang mistik. Ada 3 tahapan masa yang dilalui atau pergerakan sebelum kemerdekaan, yaitu yang pertama pada masa Kesultanan. Daerah sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah tersebut agama Islam itu telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Di kerajaan Banjar dengan masuknya Islam Raja Banjar, perkembangan Islam selanjutnya tidak begitu sulit. Raja menunjukkan fasilitas dan kemudahan lainnya yang hasilnya membawa kepada kehidupan masyarakat Banjar yang benar-benar bersedikan Islam. Secara konkret, kehidupan keagamaan di kerajaan Banjar ini mewujudkan dengan adanya mufti dan kohdi atas jasa Muhammad Arsyad Al-Banjari yang ahli dalam bidang fikih dan tasawuf. Islam di Jawa pada masa pertumbuhannya diwarnai kebudayaan Jawa. Ia banyak memberikan kelonggaran pada sistem kepercayaan yang dianut agama Hindu-Buddha. Hal ini memberikan kemudahan dalam islamisasi atau paling tidak mengurangi kesulitan-kesulitan. Para wali, terutama Wali Songo, sangatlah berjasa dalam pengembangan agama Islam di Pulau Jawa. Yang kedua yaitu pada masa penjajahan. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Indonesia di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya mereka datang ke Indonesia untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, kemudian mereka ingin monopoli perdagangan. Pada masa penjajahan ini ada seseorang, lalu ia mengemukakan gagasannya yang dikenal dengan politik Islam. Dengan politik itu, ia membagi masalah Islam dengan 3 kategori, yaitu yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Maksudnya yaitu pemerintahan kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintahan Belanda. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan. Maksudnya yaitu hukum Islam baru bisa diperlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Yang ketiga, bidang politik. Maksudnya yaitu orang Islam dilarang membahas hukum Islam, baik Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan dan ketatanegaraan.
Yang ketiga yaitu pada masa kemerdekaan, Islam di Indonesia telah diakui sebagai kekuatan kultural, tetapi Islam dicegah untuk merumuskan bangsa Indonesia menurut versi Islam. Sebagai kekuatan moral dan budaya, Islam diakui keberadaannya, tetapi tidak pada kekuatan politik secara real atau nyata di negeri ini. Seperti halnya pada masa penjajahan Belanda, sesuai dengan pendapat Snow Islam sebagai kekuatan ibadah atau soal haji perlu diberi kebebasan, namun sebagai kekuatan politik perlu dibatasi. Perkembangan selanjutnya pada masa Orde Lama, Islam telah diberi tempat tertentu dalam konfigurasi yang paradoks, terutama dalam dunia politik. Sedangkan pada masa Orde Baru, tampaknya Islam diakui hanya sebatas sebagai landasan moral bagi pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, peradaban Islam sesudah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Penjajahan yang tak mungkin dihadapi dengan perlawanan fisik, tetapi harus melalui pemikiran-pemikiran dan kekuatan organisasi, seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Partai Komunis Indonesia, Taman Siswa, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Menurut Delir Nur, selain yang disebutkan tadi, ada organisasi Islam lainnya yang berdiri pada masa itu, yaitu Jamiat Khair, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, Partai Arab Indonesia. Organisasi pembaharu penting di kalangan organisasi tersebut di atas adalah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk mempersatukan pemikiran guna menghadapi kaum penjajah, maka Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama bersama-sama menjadi sponsor pembentukan suatu federasi Islam yang baru disebut Majelis Islam ala Indonesia, yang disingkat MIAI, yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937. Masa pemerintahan Jepang ada 3 pranata sosial yang dibentuk oleh pemerintahan Jepang yang menguntungkan kaum muslimin di Indonesia, yaitu yang pertama Sumubu, yang kedua Masyumi, yang ketiga Hizbullah. Militer. Organisasi-organisasi yang muncul pada masa sebelum kemerdekaan masih tetap berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan yang lain. Ada gerakan-gerakan Islam yang muncul sesudah tahun 1945 sampai akhir Orde Lama. Gerakan ini adalah DI atau TII yang berusaha dengan kekerasan untuk merealisasikan cita-cita negara Islam. Gerakan kekerasan yang bernada Islam ini terjadi di berbagai daerah Indonesia, diantaranya di Jawa Barat pada tahun 1949 sampai 1962, di Jawa Tengah pada tahun 1965, di Sulawesi berakhir pada tahun 1965, di Kalimantan berakhir pada tahun 1963, dan yang terakhir di Aceh pada tahun 1953 yang berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.